Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita saat teduh berdua dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis. Topik di minggu kita pada hari ini ialah Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepadamu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin.
Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah diambil dari Matius pasalnya ayat ke-6 dan ayat 33. Demikian hukum Taurat Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ini tertulis dalam Amos pasal yang ke-5 mulai ayatnya ke-4 sampai ke-6. Mari kita baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku,
maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Tikting nama ragam. Guarni minggu ta sadarion ima minggu palimahon duk Trinitatis, topik di minggu sadarion ima Yesus mengalului jala paluahon namago. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah paduahon, torok di par minggu, na di minggu na salpu, dohot pertanyaan tabereng ma di lembaran nang dihita. Na patuluhon, ruas si baru ditangnya.
Tabuan menetangiata ruas ni huriata dari bagasan persahiton di kion ima amang hawi siombing anganang opu kimora doli rawat di rumah sakit kota Luciana burusi mare-mare rawat rumah asa tabuan mema di bagatangiata napapaton roster patangan week hari Selasa tanggal 10 sia bulan Pintu tahun 2002 di week Bethesda nama jabui keluarga Emma Nurung Bursinaga, alamat Jalan Pramuka, Komplek PHK, Gang Borobudur, Blok E nomor 4. Di Komplek Ekstomi, di Bagasni keluarga Ermar Paung, Natai Situa L, Bowisaturi, alamat Jalan Matsaini nomor 122. Di hari Rabu tanggal 20 bulan Pintu 2022 di Wake Maranata di bawah ini keluarga nyonya duduk 1000 Manurung Gang Apel Opat nomor 10 di Wek Saudi di bawah ini keluarga nyonya Bihu Tabalian Burwari Tonang Jalan Nawawi Hasan nomor 155 Napa Limahon Padidion Nabadia Sadarion Minggu tanggal 17 Juli tahun 2002 patupuan ni huriata ma padidion nabadia tu akka poso-poso ni ruas ni huriata na paunopon sermon perhalalan saresot Senin tanggal 10 Juli tahun 2022 patupuan ni huriata do triket resot do sermon perhalado saresot maringanan di HKIP Juruju asa retama nasa perhalado menghutol sermoni napa pituhon PA ina resot saresot Kamis tanggal 20 Juli tahun 2002 patupuan ni huriata triket resot do PA ina saresot di HKIP Juruju resot Juruju masuk pukul 10 WIB napa luhon majah keputusan rapat panitia ulang tahun resot Obar tu rapot panitia ulang tahun resort Juruju di tanggal 10 Juli tahun 2022 gabe dapot ma keputusan na naik siulah horo ni huria ima perjolo patupaho dana spontanitas marhite kantong pelean na pinadalan ni panitia adorakso masuk minggu ganuk minggu manogut dohot minggu arian. Nomor 2, patupahon dana spontanas ganup pertangangan wik duksipul pertangangan ini. Patuluhon, pengadaan konsumsi dibutuhkan 500 kotak. Jala harga sakotak 20.000. Jala dipangido ma tu saluhut ruas berpartisipasi patupahon konsumsi i. Jala molo ro panitia seksi konsumsi di pertanganan wik manang di permingguan rade mahita mangalusi nasida namangihut titik perhepengon tabereng ma di lembaran naung dihita dohot tikting penerimaan tok ripe tabereng ma di lembaran naung dihita songonima tik-tik pakobasion pakai parhepengon di huriata sa mingguon dohot akan naik si hobasan tu minggu naroon mau lihat pak dia katangiang partisipasi dukungan di seluruh Purwapuria saya itu pahituhanima nasa pikiran gugur pabenata tuhuriana ganuk mahita manangi akon nasa pakobasion di huria di mingguon asa ture merdalan bain sangap di gorni tubata songoni ma tikting nama sarita di bagas mingguon molaten
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini adalah sangat menyentuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sangat menyentuh? Karena kita akan melihat firman ini dari kehidupan kita, bagaimana hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana selama ini kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita sampai, dan apa yang sudah kita buahkan di dalam kehidupan kita. Karena itu ketika firman Tuhan ini nanti akan memberi kita motivasi yang baru, atau memberi kita semangat yang baru, atau memberi kita nasihat, marilah kita melakukannya, sebab Tuhan Yesus selalu mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Apakah kita termasuk orang yang hilang? Tentu kita akan lihat nanti dari firman Tuhan ini. Melalui firman Tuhan ini ada yang bernama Zakeus. Kita pasti sudah mengetahui siapa itu Zakeus. Dia adalah orang yang dari segi tubuh atau badannya dia adalah orang yang pendek. Lalu ketika dia bersekutu di tempat yang banyak, dia tidak bisa melihat yang lain atau melihat orang yang memimpin pada saat itu. Tentu melalui firman ini kita melihat bahwa Zakeus itu terbatas dari tubuhnya. Dia terbatas dari tubuhnya, tetapi walaupun demikian
dia berusaha untuk melihat Yesus. Sebab dari imannya dia harus melihat Yesus. Saya harus melihat dia. Sebab saya dengar dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Saya harus melihat dia. Sikap Zakheus inilah yang pertama yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun latar belakang kehidupan kita, kita harus mencari, berusaha melihat atau bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita tentu pernah kita mengalami sakit, pernah kita mengalami pukulan atau pergumulan hidup. Tapi melalui firman ini kita harus berusaha berjumpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita terbatas dari tubuh, terbatas dari ilmu, terbatas dari ekonomi, terbatas dari segala-galanya yang ada di dunia ini, tapi kita sebagai orang yang beriman, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, harus berusaha selalu bertemu, berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu ini di dalam titah atau patik tadi kita disinggung dari kitab Yohanes, untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, maka akan ditambahkan kepadamu apa yang kita butuhkan. Bahkan dinyanyikan juga di nyanyian yang kita nyanyikan tadi, apa di sana, carilah dahulu kerajaan Allah, maka akan ditambahkan kepadamu apapun yang kita butuhkan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, sampai dinyanyikan 4 atau lebih kita nyanyikan tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah kita dipanggil, carilah dahulu kerajaan Allah. Bagaimanapun situasi kehidupan kita masing-masing, berusahalah melakukan dan berbuat yang terbaik kepada Tuhan, walaupun kita sekalipun kita itu mengalami atau ada di dalam lingkungan yang terpuruk, lingkungan yang sangat-sangat menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga ada orang yang mengejek, yaitu yang nama Zakheus ini. Ngapain kau kesini? Kau kan pemungut cukai, kau kan sejalobeo. Ngapain kau mau menjumpai Yesus? Kira-kira begitu. Mungkin ada orang yang mengucapkan begitu. Zakheus ini tarhonado majaki tugijang. Dia manjat pohon ara, padahal dia berdosa. Mungkin begitu. Dan itu tidak mengalahkan motivasi iman yang ada di dalam Zakheus. Dia berusaha terus berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengimani Yesus bukanlah ditentukan orang lain, tetapi kita masing-masing bagaimana kita berangkat untuk mengimani Tuhan Yesus itu sendiri di dalam kehidupan kita masing-masing, dan mempercayainya dan membuat dia menjadi kehidupannya, sehingga dia akan melakukan yang terbaik di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang kita lihat dari Zakheus. Sekalipun dia dijudge, dinilai orang yang berdosa, tapi dia semangat terus mencari Tuhan Yesus, karena dia telah sadar selama ini mungkin dia melakukan dosa kepada orang-orang Israel dengan memungut cukai, memungut pajak, dan menyadari itu, kemudian dia harus berjumpa. Saya harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya harus berjumpa dengan Dia Juru Selamat. Kesemangatan yang demikianlah yang kita harus miliki sebenarnya sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan Yesus itu sendiri dan telah memahami
dan mempercayai bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semuanya, untuk orang-orang yang percaya. Maka Zakheus belum melihat itu, kita sudah melihat dan mengimani itu, maka kita harusnya lebih semangat daripada Zakheus ini untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin dia ini adalah orang yang sibuk, karena kita tahu tadi dia orang kaya, dia sebagai kepala pemungut cukai, maka dia orang sibuk, banyak urusannya, tetapi dia meluangkan waktunya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu yang kita lihat dari usaha atau buah iman yang ada pada Zakheus, dan itulah yang harus kita tiru dan teladani melalui firman Tuhan ini. Kalau kita melihat dari orang-orang yang di sekitarnya yang menilai pemungut cukai itu adalah orang yang berdosa. Mengapa orang itu menilai pemungut cukai orang yang berdosa? Karena tidak jarang setiap hari bangsa Yahudi atau orang-orang Israel pada saat itu banyak yang dilakukan dengan cara pemerasan, banyak yang diminta dengan cara kekerasan juga. Jadi bangsa Yahudi pada masa itu atau bangsa Israel pada masa itu dijajah oleh Romawi. Maka mereka harus dikumpulkan pajak kepada bangsa Romawi, yaitu Kaisar. Dan Zakheus adalah orang Israel yang diangkat oleh pemerintahan Kaisar untuk memungut pajak di bangsa Israel itu sendiri. Maka orang-orang yang ini, si Jalobeo ini sering melakukan kekerasan dan pemerasan, dan disebut mereka menjadi mata atau anak buah dari orang atau kerajaan pada saat itu yang disebut menjadi kerajaan yang berdosa, yang tidak percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui itulah mereka dinilai adalah orang-orang yang sangat-sangat berdosa karena memungut cukai dari bangsanya dan menyerahkannya ke bangsa yang lain. Maka termasuk di sini Zakheus menjadi orang yang sangat berdosa. Pada masa itulah ketika Yesus lewat dan melihat Zakheus berada di atas pohon ara tadi, lalu Tuhan Yesus mengatakan, Zakheus, turunlah, hari ini, malam ini saya akan menginap, menumpang di rumahmu. Di saat itulah orang-orang di sekitar melihat Yesus itu, masa dia mau menginap di rumah orang yang berdosa? Itu yang kita lihat penilaian orang lain kepada Zakheus yang memang benar melakukan kekerasan pada masa itu. Dan membatasi Tuhan Yesus, hendaknya jangan masuk, jangan menumpang di rumah itu. Jadi melalui itu kita melihat bangsa itu atau orang-orang di sekitar itu bersungut-sungut. Masa dia menumpang di rumahnya, di rumah orang yang berdosa? Kira-kira begitu. Sering kita juga melihat kesalahan orang lebih besar dari kesalahan kita, sehingga menimbulkan sungut-sungut, menimbulkan bertambahnya juga kesalahan dan dosa. Menilai orang lain adalah orang yang paling hina di hadapan Tuhan. Menilai orang lain adalah orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Dan menilai orang itu tidak layak masuk ke dalam gereja. Berdosa doho, marwah itu gereja.
Padahal sebenarnya orang yang berdosa lah harusnya ke gereja. Orang yang menyadari dosanya lah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketika ada orang berdosa, orang bersalah, selama ini dilihat oleh matanya, dilihat oleh si malulungna, melakukan dosa, ketika masuk gereja, meruarui rotu gereja, meruarui rotu gereja, kira-kira begitu. Menilai orang lain lebih buruk dari dirinya sendiri, karena dia menilai dirinya sendiri telah bersama-sama dengan Tuhan. Tidak sadar ketika menilai orang lain, ketika menghakimi orang lain, maka dia pun menjadi orang yang sama dengan yang hina tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman inilah, atau dengan kita lihat sikap orang di sekitar Zakheus, maka kita jangan gampang untuk menghakimi orang lain, sekalipun itu sangat besar kesalahannya, sangat besar dosanya. Jangan sekali-sekali untuk membatasi dia bersama atau datang di dalam persekutuan atau di dalam gereja misalnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita punya kategori tentang menerima orang lain. Tapi janganlah ketika melihat kategori itu kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Melainkan memanggil mereka untuk sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, bukan malah menolaknya, tidak menerimanya, tetapi memberi pengajaran, motivasi. Ketika ada orang yang masih lemah di dalam firman Tuhan, orang Kristen bukan malah mentertawakannya, tetapi kita sebagai orang Kristen haruslah membekali atau memberikan dia pemahaman yang baru. Inilah yang diinginkan oleh firman Tuhan, sehingga Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang akan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita merasa hilang selama ini, Tuhan Yesus mengatakan berubahlah, bertobatlah. Jangan menghakimi orang lain. Jangan membuat penilaian kepada orang lain dan menjadi hidup di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua mau kita lihat dari Zakheus. Tadi yang pertama, tadi yang dari orang banyak, kita sudah melihat dari ini yang kedua dari Zakheus. Dia rela menjual setengah dari kekayaannya itu, dari hartanya itu, dan dia mau memberikan itu kepada orang miskin. Dia mau menjawab apa yang dinilai orang-orang banyak itu. Saya memang orang berdosa, tetapi saat ini setengah dari hartaku, setengah dari semuanya yang saya miliki, saya akan berikan kepada orang miskin sebagai jaminan bahwa dia adalah orang yang sudah bertobat. Sekiranya juga ada orang yang saya peras selama ini, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Kita melihat teks ini yang dilakukan oleh Zakheus, bahwa begitu mahalnya keselamatan itu. Tidak ternilai keselamatan itu. Sebenarnya keselamatan yang diterima oleh Zakheus bukan karena uangnya yang dibagikannya, bukan karena pertanggungjawabannya akan dosanya selama ini, memeras orang lain, mengembalikan 4 kali lipat.
tetapi bagaimana dia hadir, datang, menyambut Yesus itu sendiri. Itulah yang membuat dia dijamin oleh Tuhan Yesus bahwa rumah ini adalah rumah yang diselamatkan hari ini. Dengan hati yang memang tulus, suci, mengembalikan. Bukan mau mengangkar jago si Zakheus, hukar masudi, hulunasi sudi, bukan itu. Tetapi dari hatinya, dari imannya, menerima Tuhan Yesus. Saya berikan setengah untuk orang miskin. Sekiranya ada orang yang saya peras, saya berikan 4 kali lipat dari yang saya peras. Ini yang kita lihat dari Zakheus, menjadi suatu kedisiplinan iman di dalam kehidupannya. Setelah menerima, berbicara atau bertemu dengan Tuhan Yesus, dia melakukan persembahan. Yang pertama dia persembahkan adalah hati dan pikirannya. Kemudian dia menyerahkan hartanya untuk orang miskin dan mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ketika itu dikatakan, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bukan hanya Zakheus, tetapi orang-orang yang di rumah itu pun menerima keselamatan itu daripada Tuhan Yesus. Karena orang ini pun anak Abraham. Anak Abraham di sini bukan ditentukan dengan garis keturunan. Memang Zakheus ini adalah anak Abraham secara keturunan. Tetapi yang lebih tinggi atau yang lebih dimaknai dari anak Abraham adalah ketika dia telah diselamatkan. Kita pun begitu. Kita adalah anak-anak Abraham ketika sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Melalui firman Tuhan ini, tadi orang banyak merasa dia tidak hilang, padahal sudah hilang. Zakheus merasa dia hilang dan berusaha mencari Yesus supaya dia tidak hilang. Dan Tuhan Yesus pun datang kepada Zakheus supaya dia juga tidak hilang. Maka Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tapi yang hilang ini pun kita harus menerimanya dan menyambutnya dengan baik. Setiap hari kita dicari, dilului Tuhan Yesus luhita ganopari. Di dia hita. Alani konta alusido marhite-hite tangiang ta. Dohot marhite-hite parangeta. Di tonga-tonga ni ngolutaon. Maka ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus masih mengatakan, marilah, datanglah kepadaku. Asa buah, asa diselamatkan. Supaya apa? Supaya tidak hilang. Asa unang mago, alai Myanmar di bagasan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sikap bahwa Yesus mencari dan menyelamatkan, mari maulah dicari dan maulah diselamatkan. Hidupilah firman Tuhan setiap hari, setiap saat, dan berusahalah hidup di dalam firman itu. Jangan katakan saya sudah tua, jangan katakan saya masih muda, masih ada waktu nanti. Jangan katakan saya sibuk, jangan katakan saya sudah punya, jangan katakan saat ini saya masih miskin, nanti saja mencari kerajaan Allah. Tidak, selama-lamanya dan situasi kondisi apapun kita, selalulah mencari dan berusaha hidup mencari haluan atau Tuhan Yesus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pengajaran, pendidikan atas firman Tuhan saat ini melalui firman atau khotbah yang mengajar kami untuk selalu berusaha, selalu mencari kerajaan Tuhan bagaimanapun situasi kondisi kehidupan kami, dan juga menasihati kami untuk menjadi orang-orang yang mengasihi, bukan orang-orang yang menghakimi. Kami diajak untuk merangkul setiap orang yang ingin bersekutu dengan Tuhan, yang ingin mengakui dosanya kepadamu. Bapa di dalam surga, kami juga menginginkan bahwa kami ini adalah anak-anak pilihan Tuhan, seperti Zakheus yang telah tinggal di rumahnya. Kami juga sudah tahu bahwa Engkau tinggal di dalam hati kami masing-masing melalui iman kami. Itulah rumah Tuhan di dalam diri kami. Kami juga tahu bahwa Engkau tinggal di gerejamu ini. Engkau tinggal di rumah tangga kami masing-masing, di dalam keluarga masing-masing. Karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya karena Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami akan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, ketika kami lemah, ketika kami jatuh ke dalam dosa, kami dan percaya bahwa Engkau masih selalu mencari kami dan ingin menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, sadarkan kami untuk bisa menerima apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, adalah firman-Mu yang kami dengar berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Doa kami ini kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.